Ya. Dia di sini ibaratnya gini. Dia tidur begini, si penanya tidur, terus ya langsung sesudah dia tidur, si cowok tindih dari atas, tangannya ditindih begini, ya nggak usah harus ditindih dong, ya, baru kepalanya ininya itu kan, ditekan ke ininya sampai berdarah, tekan ke, gitu. Tapi dalam posisi tidur gitu. Cukup ya? Oke. Ya, Mas Saudara. Yang mengenai rusuk pengakuan dari Pena, kalau antara lain ditolak yang nenek, suka digituin ini ditekan gitu, dia rupanya pesilat tuh kan, buat ini sampai gue sih pengen tekan tapi nggak boleh. Ya ini tekan, ya kan, gitu ya. Kadang dilempar ya keranjang. Coba. Dan itu udah sering terjadi. Dibekap juga. Kalau kita, saya nggak akan melakukan itu. Jadi itu sudah sering terjadi. Hotel di Medan, dan itu memang saya tidak melaporkan karena saya ada acara, jadi saya masih memaafkan. Tapi kalau yang di Medan pertama kali tanggal berapa? 17 November. Ya. Dan 2022. 22. Yang kedua tanggal? Kedua kalau di hotel itu yang berdiri di Grand Surya di tanggal 8 Januari 2023, dan itu memang model terbaru ya. Maksudnya biasanya kan saya di backup seperti tadi. Di backup berdiri. Dipiting lah istilahnya. Dipiting. Sampai saya tuh nggak bisa gerak karena kan kalau kita di squeeze gitu keras, itu kaki sama tangan pasti udah lemes banget. Atau di backup yang saya bilang tadi sampai saya nggak bisa nafas. Dan yang di tanggal 8 itu gaya terbaru. Jadi saya diangkat, dibawa ke tempat tidur, kemudian saya ditindih di daerah perut, tangan saya seperti yang dikatakan tadi dipegang, dan memang kepala saya dikunci pakai jidatnya dia. Kepalanya dikunci pakai jidat. Ya, jadi kepala saya nggak bisa gerak karena dikunci pakai jidatnya, jadi tekan sedemikian keras sampai saya waktu memandang langit-langit atap hotel itu kan putih ya, tapi saking kerasnya itu kayak 1, 2 sampai saya tuh gelap dan saya merasa itu kurang, hidung saya geser, maka saya bilang Abi ini patah nih, kayaknya patah. Nah begitu dia lepas saya berdiri itu darah ngocor. Jadi kalau dokternya sih menyimpulkan sepertinya pembuluh darah saya pecah, jadi bukan hidung saya, pembuluh darah saya pecah. Jadi itulah yang menyebabkan saya kaget, karena saya pikir biasanya kekerasan itu memang nggak ada bukti ya, karena kalau tulang rusuk saya kan harus visum, sementara waktu itu mana saya belum siap visum karena saya masih mencintai Ferry. Saya masih memberikan kesempatan karena Ferry selalu bilang minta maaf dari Allah dari Rasulullah tidak akan melakukan lagi. Tapi di tanggal 8 Januari 2023 begitu saya berdarah, hal pertama yang dilakukan adalah mau menghapus darah saya dengan handuk, makanya saya dorong itu. Saya bilang saya nggak mau. Menghilangkan bukti. Saya mau telepon ke ibu saya, kemudian saya ambil telepon dia, rebut telepon saya mau ambil telepon hotel di sebelah tempat tidur, dia ambil lagi. Kemudian nggak tahu bagaimana, pasti Allah tolong saya dari keadaan berdarah-darah, saya masih bisa loncat. Padahal dia ngeblok jalan saya masih bisa loncat dan lari keluar. Saya minta tolong, tapi sekali lagi karena hari itu hari Minggu, mungkin penghuni kamar sebelah pada sarapan, jadi saya teriak-teriak nggak ada yang nolongin. Dan di depan hotel Grand Surya itu ada acara Car Free Day, sehingga ada suara musik yang begitu kencang. Akhirnya saya sampai ke ujung lift, karena kamar 511 sampai ke ujung lift itu cukup jauh. Jadi saya pencet
lift nggak kebuka, tapi pas saya nengok ke sini dari arah situ, dari arah lift barang ada mbak janitor. Saya bilang, Mbak, tolongin saya, Mbak. Saya sambil bilang, tolongin saya, panggil polisi. Tapi rupanya mbak itu disuruh menjauh sama Ferry. Itu pun saya tahu setelah penyidik kasih tahu, kan kelihatan dari CCTV ya. Jadi dia suruh menjauh, makanya saya bingung kenapa mbak itu nggak mendekat. Tapi saya ingat, saya bilang, Mbak, panggil polisi, tolong panggil polisi. Akhirnya dia pergi, begitu dia pergi, yang saya ingat adalah saya harus ambil handphone, karena pada saat itu saya ambil handphone yang salah, bukan handphone yang ini yang ada nomor semua keluarga. Saya lari lagi ke kamar, saya ambil handphone, begitu saya ambil handphone, dia ambil lagi, kemudian saya di situ saya lihat muka dia udah benar-benar beringas karena saya udah lari-larian, dan saya didorong ke ujung tembok. Nah disitulah saya pikir saya udah lewat. Tapi begitu dia mau nyerang saya tatap matanya Ferry. Saya bilang, jangan bunuh saya. Ingat, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Dan saat saya bilang ibu perempuan, memang dia kayak terdiam gitu, kayak sadar. Dan secepat itu saya ambil lagi handphone saya di tempat tidur, saya langsung pencet berapapun nomornya, dan alhamdulillah kepencet video call. Dan yang angkat adalah ketua DPD dari partai saya. Disitulah begitu dia melihat saya bilang, tolong mas, tolongin. Dia pikir saya kecelakaan. Saya bilang, enggak, saya ini disakitin sama suami saya, tolong panggil polisi. Nah saya lagi ngomong gitu, mbak janitor yang tadi udah manggil satpam dan juga manajer masuk ke dalam kamar. Nah hal pertama yang ditanyakan adalah Pak Ferry-nya sama satpamnya. Kemudian Ferry bilang, saya lihat bagaimana dia mengatur semua ekspresi dan body language-nya. Dia bilang, ini bukan saya ketoprak. Di situ saya benar-benar merasa hadir, kecewa, karena saya pikir kalau suami anggaplah gila, tapi dia tidak akan pernah menghalang-halangi saya untuk saya menonton, baik lewat handphone maupun. Tapi saya masih menunggu, apakah kalau polisi yang datang dia akan berkata yang sama atau berkata yang jujur. Dan lama kemudian Pak Yanuar dari Intel Kapolresta Kediri datang, ditanya lagi Pak Ferry adalah, dia masih bilang dengan mempersiapkan diri dan ini, saya nggak tahu, bukan saya. Wah di situ saya udah rasa saya udah cukup, karena saya pikir kalau seorang suami atau imam yang baik, dia tidak akan pernah menghalang-halangi istrinya sudah darah moncong seperti itu, dan dia tidak akan pernah berbohong. Ternyata dia masih berbohong untuk kedua kalinya di waktu yang sama, di tengah-tengah TKP saya masih berdarah, itu lantai darah semua, handuk, spray. Di situ saya kecewa banget. Makanya pada saat paling kuat kali, Bu Fema, ini masih internal suami dan istri, mau damai atau melapor polisi. Detik itu juga saya memutuskan saya melapor polisi, karena saya merasa saya terancam. Apakah mungkin kalau orang sudah tidak mengakui salah, kemudian saya masih pulang bersama-sama dengan satu mobil, masih tidur bersama-sama di satu kamar? Tentunya sebagai perempuan saya takut. Makanya saya bilang saya mau lapor polisi. Dan detik itu juga saya kemudian diantar visum di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Kediri. Habis visum sampai jam 12, saya masih belum ada siapa, belum ada lawyer, belum ada kuasa hukum. Saya bikin BAP sendiri dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Alhamdulillahnya Allah masih banyak memberikan saya kekuatan. Saya masih bisa bercerita bagaimana saya bisa survive. Dan alhamdulillah besoknya saya ke Polda Jawa Timur kasus ini, karena saya merasa keluarga saya semua dari Surabaya. Dan alhamdulillah setelah saya bikin laporan tambahan, BAP tambahan di Polda Jawa Timur, saya langsung dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga ini. Ada sekitar 3 hari saya dirawat di sana. Saya melakukan ronsen khususnya untuk tulang rusuk saya yang sakit selama 3 bulan. Akumulasi saya sering ditekan, dan juga untuk hidup saya dan orang seperti saya. Hasilnya seperti itu. Mbak Fena, itu tadi. Bentar dulu. Jadi tadi sudah dikasih bukti medis, semua jenis akibat KDRT. Bukti lain yang dikasih tadi adalah rekaman video dari siapa sih nama suami? Gue lupa. Dari Ferry.
yang berisi, yang dibuat video itu diduga sekitar tanggal 8 atau 9 pada saya sudah dilaporkan polisi, yang isinya minta maaf. Ya, kalau orang tidak berbuat salah, ngapain minta maaf? Dan Anda sudah menonton video itu, sudah viral dengan gaya tangisnya. Itu tadi kita kasih sebagai bukti lebih lanjut bahwa dia mengakui perbuatannya tersebut, makanya minta maaf. Ya, itu sekitar tanggal berapa dibuat? Tanggal 8 sampai tanggal 9. Oke, itu sudah Anda lihat lah, itu sudah ada di YouTube-nya Denny Sumargo dulu yang juga sedikit dibikin canda sama Aldi Taher. Masih sekitar BIP ya. Yang keempat tadi adalah dia punya menerangkan semua bahwa sampai hari ini dia belum bisa full kerja akibat KDRT tersebut, yaitu masih ada retak di rusuknya, masih kontinu dirawat. Oke. Terus oleh penyidik juga ada tadi hal yang sangat terbaru, katanya si Ferry itu kirim surat ke penyidik dengan mengatakan saya masih cinta, saya mau ketemu Vena, minta polisi dipertemukan. Tentu polisi bertindak fair, tadi suratnya ditunjukkan kepada Vena dan Vena menjawab tegas, no, saya tidak mau ketemu lagi. Jadi isu-isu di luar bahwa perdamaian akan dibuat itu tidak benar. Benar nggak? Nggak akan berdamai. Saya memaafkan, tapi kasus hukumnya bisa. Artinya tidak akan berdamai secara hukum. Ya. Oke. Itu tadi yang inti pokok dari semua yang dibahas dalam BAP. Dan sepertinya pemeriksaan sudah hampir rampung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan. Hal lain adalah sebagaimana sudah dijelaskan oleh Vena tadi pagi mengenai adanya ancaman di luar atau cyber bahwa kalau kamu tidak cabut saya akan bongkar kasus kamu di Bogor. Vena menantang, silahkan bongkar kasus apa, karena tidak ada kasus. Ada lagi mau ditambahkan sebelum jawab?